Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Peter Salon, tentunya masih tentang seputar rambut. Kali ini Peter Salon Surabaya akan smoothing rambut yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu keriting, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagi kalian yang pemula wajib nih nonton video ini sampai selesai. Ada yang bertanya, terkadang habis smoothing rambut yang di bagian dalam ini, terutama yang di bagian bengkok ini masih ada sebagian yang keriting atau gelombang. Itu karena apa? Penyebabnya apa? Oke, saya akan jawab sedikit. Yang pertama, pengolesan obat terlalu sedikit, itu bisa jadi. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, pembilasan kurang bersih. Dan yang keempat, pencatokan kurang matang. Di sini juga saya agak sedikit beda cara menetralnya atau step yang kedua. Pokoknya tonton sampai habis. Jadi ini rambutnya sebenarnya nggak terlalu keriting, tapi memakan waktu juga sekitar 3 jam saya mengerjakan ini. Selesainya dari awal sampai akhir. Kalian bisa lihat sendiri, rambutnya juga nggak terlalu kasar, nggak terlalu besar-besar, maksud saya helainya. Nah, itu kelihatan ya, bagian akarnya itu cukup kelihatan, ikalnya. Untuk rambut seperti ini memakai obat yang normal. Sebenarnya resisten pun juga bisa sih, tapi saya memakainya yang normal. Selanjutnya jangan lupa di parting bagian kiri dulu boleh, bagian yang kanan dulu boleh. Biasanya saya mengolesin obat itu ya, itu dari sisi kiri dulu sampai semuanya selesai, baru pindah ke sisi kanan. Jadi tidak pindah kanan kiri. Nah, sekali duduk sampai atas, jadi yang bagian kiri terus saya. Oh ya, jangan lupa kalau saya mengerjakan ini, mungkin kalian juga seperti saya memakai sarung tangan. Biasanya dulu saya nggak pernah memakai sarung tangan, jadi sekarang harus pakai sarung tangan. Kalau hanya 1-2 kali, sampai nggak sering lah, pokoknya itu tidak masalah. Pernah juga soalnya tangan saya tuh sampai kayak ngelupas itu, panas. Akhirnya saya memakai sarung tangan terus, pengobatan pertama maupun yang netral. Jadi saya memakai sarung tangan. Lanjut ke pengobatan. Pengobatan ini ngambilnya jangan terlalu banyak, dan mengoleskan obat itu, obat harus nutup ke dalam rambut. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak, cukup. Lalu jari kita yang bagian kanan terus mengusap terus sambil meratakan obat yang nempel di rambut, supaya merata, tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Lanjut ke sap yang kedua. Sama seperti sap yang pertama ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, dan jari kita selalu mengusap terus sampai merata. Jika obat itu kurang, harus ditambahin lagi. Jangan terlalu irit, oke?
kurang lebihnya seperti ini semua. Ini nanti saya percepat dalam pengolesan. Oh ya, setelah jari kita mengusap keluar, jangan lupa sekali-kali menggunakan sisir ya. Jadi biasanya setelah disisir itu obat ada yang nempel di sisir, lalu diratakan kembali. Oke, pindah yang sebelah kanan. Nah ya, jadi duduk saya tuh nggak pindah-pindah. Ini saya percepat, sudah sampai terakhir. Jadi ini obat pertama, saya diamkan selama 50 menit. Untuk rambut seperti ini cukup ya, bagi saya 50 menit cukup. Biasanya saya tuh selalu 1 jam. Jika rambut itu lebih dari keriting banget dan kaku banget, saya pernah 1,5 jam. Tapi kalau yang ini cukup 50 menit. Nanti kalian bisa lihat, saya perlihatkan waktunya. Jadi sebelum pencucian ini setelah selesai, nah ini jam 7.15, ini malam ini. Nah ini jam 8:10 waktunya dibilas. Untuk pembilasan itu menggunakan air sampai bersih, tidak perlu conditioner ya. Nah, setelah selesai semua, ini proses pencatokan. Saya akan melihat dulu yang di bagian dalam-dalamnya. Jadi bagian dalam sudah 70% berubahnya. Pencatokannya saya menggunakan panas 200 derajat. Dan pengambilan catoknya pun sedikit-sedikit. Jadi pengambilan rambutnya itu ya, waktu pencatokan jangan terlalu banyak ya. Sedikit-sedikit terus diulang-ulang terus sampai asapnya itu berkurang. Asapnya keluar hanya sedikit. Itu menurut saya hasilnya sudah maksimal. Oh ya, untuk kawan-kawan Peter Salon Surabaya, ada yang bertanya, kenapa yang di bagian dalamnya itu kok sebagian masih ada yang keriting? Itu banyak sekali faktornya. Kemungkinan bisa jadi dalam pengolesan obat itu kurang banyak, pendiaman waktunya kurang lama, pembilasannya pun kurang bersih, dan pencatokannya kurang matang. Jadi faktornya banyak sekali ya faktornya. Nah ini setelah saya catok, ini hanya contoh saja ya. Ini sudah selesai saya catok, lalu di netral. Nah kalian pasti bingung ya, ini netralnya mungkin masih jarang. Netral biasanya dikebawain semua. Nah kalau saya ini netralnya dari atas. Ini nanti saya ke atas semua. Yang bagian samping ini, yang bagian kiri saya tarik ke kanan, yang bagian kanan saya tarik ke kiri. Jadi semacam kayak zigzag, saling tindih gitu ya. Yang bagian belakang pun sama, saya tarik semuanya. Loh, terus apa jadinya nanti jika netral itu dibawa ke atas? Nanti kalian bisa lihat sendiri setelah penetralan selesai. Untuk penetralan ini saya
kasih waktu 20 menit. Apa jadinya jika penetralan itu lebih dari 20 menit? Nah, saya pernah ya 25 menit atau 30 menit itu tidak masalah. Tapi jika sampai 40 menit atau 1 jam itu saya belum pernah, jadi saya tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini setelah saya bilas, pembilasan netral itu menggunakan conditioner ya. Oke, lanjut ke pengeringan. Ini saya tidak potong videonya dari basah sampai kering, biar kalian nanti lihat sendiri. Karena ada yang bertanya, bagian dalam kok masih ada yang keriting. Nah, terkadang seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu banyak sekali. Yang pertama, obat bisa jadi kurang banyak dalam pengolesan. Yang kedua, waktu bisa jadi kurang lama. Yang ketiga, pembilasan kurang bersih. Dan yang keempat, pencatokannya kurang matang atau kurang diulang-ulang terus nyatoknya. Jadi akan terlihat seperti gelombang lagi atau keriting lagi. Pengeringan bisa menggunakan yang dingin atau yang panasnya, jadi nggak terlalu panas. Jika hair dryer itu panasnya benar-benar panas, jaraknya agak dijauhin ya, jangan terlalu dekat. Ini sudah mau selesai, jadi kalian kalau mau lihat langsung di bagian dalamnya, kalian bisa cepetin sedikit videonya. Tapi kalau kalian pengen melihat proses pengeringan sampai selesai kering, nah kalian harus tungguin ya, sabar. Sambil ngemil juga boleh, sambil makan juga boleh. Ini sedikit lagi sudah kering. Oh ya, tadi lupa ngasih tahu waktu pengobatan ya. Pengobatan itu disisakan ya 1,5 cm dari akar, jadi tidak mengenai akar. Karena hasilnya nanti bisa fatal setelah 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Itu kalau nggak kuat rambut bisa patah. Yang kuat bisa bertahan. Nah, untuk menyempurnakan lagi itu butuh waktu kurang lebih 5-6 bulan. Itu baru bisa. Oke, sekarang sudah kering. Tinggal lihat yang di bagian dalamnya. Ini yang bagian luarnya. Ini sebelum saya catok ya, kalian bisa lihat sendiri kan waktu pengeringan dari basah sampai kering. Nah, ini maaf, ini agak gelap, nggak tahu kenapa, tahu-tahu gelap videonya. Bisa saya deketin sedikit, jadi ngelihatnya ya dari jarak 1,5 cm ke bawah, dari sub pertama, sub kedua sampai sub ketiga maupun sub keempat, kalian bisa lihat sendiri. Oke, sudah. Sekarang pindah yang belum, ternyata masih di bagian atasnya. Nah, itu yang sub yang ketiga, kalian bisa lihat juga. Nah, sekarang pindah yang di bagian kanan. Yang di bagian kanan kalian bisa lihat sendiri juga. Jadi ini sebelum saya catok yang terakhir kalinya.
sekali lagi ini ya. Nah, kilaunya pun muncul setelah penetralan selesai. Oke, semuanya sudah dicek. Sekarang saatnya pencatokan. Untuk pencatokan yang terakhir ini, itu biasanya saya melakukan atau mengambilnya cukup banyak ya, bahkan tidak saya parting. Nah itu ya, karena hanya menyempurnakan saja. Bagi kalian, jika smoothing mendapatkan rambut yang seperti ini, saat pengecekan terakhir hasilnya seperti ini, setelah pembilasan maksud saya, kalian nggak usah khawatir kalau misalkan 3 hari ke depan itu hasilnya akan belok. Pastinya hasilnya akan seperti ini juga. Jadi smoothing itu bisa dicek hasilnya seperti apa itu waktu pembilasan terakhir ya. Ingat, pembilasan terakhir saat smoothing di salon. Jadi untuk 3 hari ke depan, keramas pertama itu hasilnya akan seperti ini juga. Tuh, nyatoknya cepet banget saya. Jadi emang nyatok yang kedua ini nggak perlu banyak-banyak pun nggak masalah. Oke, mungkin kalian sudah paham semua. Jika belum paham, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.